kampus. Begitu saya turun dari kendaraan tadi, selamat datang Ustadz Somad di kampus Jantung Hati. Dalam hati saya lama menung, kok jantung hati? Saya mau nanya segan. Sebenarnya kalau saya mau nanya bisa aja, Prof, kenapa disebut jantung hati? Kan malu kita, ketahuan belum S3. Jadi lama saya berpikir, kenapa disebut jantung hati? Kalau salah, tolong luruskan, tapi jangan di sini nanti pas sudah turun. Nampak betul bodoh kita nanti. Jantung, kata Nabi, ala fil jasadi mutrah. Ketahuilah di dalam dirimu ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Matamu baik, telingamu baik, kakimu baik. Apa dia? Jantung. Letaknya di sebelah kiri, berdegup dan berdetak. Yang bisa mendengar dokter pakai earphone namanya. Ada juga mikrofon yang bisa katanya kalau di mikrofon yang mahal itu bisa. Makanya kalau sudah jantungnya bermasalah, si Anu meninggal kenapa? Sakit apa? Sakit jantung. Orang mati mendadak karena sakit jantung. Pernah nggak Bapak Ibu dengar kabar? Si Anu meninggal kenapa? Kena panu. Nggak pernah. Nah, maka ketika dikatakan kepada saya, selamat datang di kampus jantung, jantungnya Aceh adalah Unsyah. Kalau jantung ini bermasalah, maka akan bermasalah di kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, baik yang ada kepala maupun tak ada kepala. Ini menjadi jantung. Lalu kenapa disebut dengan hati? Kenapa Unsyah adalah hati? Sesuai, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Maka siapa yang sudah menyentuh hati Aceh Unsyah, yang lain sudah tunduk dan patuh insya Allah. Saya heran juga, kenapa saya dibawa ke sini belakangan? Mestinya di sini duluan. Kalau sudah sempat menyentuh hati Unsyah, yang lain akan tersentuh hatinya insya Allah. Agak-agaknya begitulah penjelasannya. Kalau salah, tolong besok keluar tulisan kekeliruan UAS. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tegak tadi kita lihat berdiri, itu adalah buah dari kampus Jantung Hati Aceh yang menjadi ikatan alumni Universitas Syekh Kuala. Mereka yang sekarang menjadi anggota parlemen diambil dari kata parle bahasa Prancis, artinya ngomong. Saya tidak bisa ngomong Prancis. Je ne parle pas français. Parle. Ustaz kok fasih ngomong itu? Dulu di Maroko ngomong itu terus. Kalau ada orang ngomong Prancis, ça va bien, très bien, jawabannya itu je ne parle pas français. Saya nggak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. Parle arabe anglais. Parle ngomong. Ada orang-orang yang kerjanya ngomong. Karena memang mereka diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala otak. Otaknya bekerja. Dan apa yang ada di otak ini mesti diomongkan. Kan nggak mungkin dia tak ngomong. Maka dia digaji oleh negara di sana. Parle. Tapi ada juga yang tak boleh ngomong. Siapa itu? Tukang. Tukang tak boleh ngomong. Ibu kalau ada tukang di rumah kerja memperbaiki kamar mandi, jangan ajak ngomong. Nanti batunya dari tadi satu aja, tak selesai. Nah, ini cikal bakal antara yang ngomong dan tidak ngomong. Yang dari fakultas kedokteran, dia tidak ngomong, dia nyuntik aja, nyuntik. Tapi sekali-sekali dia ngomong, bapak sakit apa? Sudah